Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut latihan untuk penggunaan scaffold, kemudian kolom, row, container, kemudian teks ya. Kita udah belajar beberapa widget kemarin di scaffold, kemudian ada app bar, ada teks, ada kolom, ada container. Nah, di latihan ini kita akan membuat tampilan seperti ini. Ya, tampilan seperti ini. Kalau kita lihat di tampilan ini sudah pasti menggunakan scaffold. Kemudian di bagian body scaffoldnya itu ada dua widget yang disusun secara vertikal. Yang pertama ini, yang kedua ini. Nah, di susunan pertama ya itu ada dua row, dua baris ya. Yang pertama ada logo Flutternya, yang kedua ada teks. Nah, kemudian teksnya itu juga disusun secara vertikal ya, disusun ke bawah nih ya, ke bawah. Kemudian ini juga ada, di sini ada teks juga ya, teks juga. Ini susunan dari widget yang akan kita gunakan. Oke, kita langsung saja. Kita akan buat project baru, Flutter, new project, kemudian application, kemudian kita buat simpan di tempat masing-masing. Oke, kemudian kita buat di sini namanya 3_3 Flutter application 3_3. Oke, projectnya sedang di generate. Oke, udah selesai. Seperti biasa, terminal. Kemudian di sini kita ketik get init. Ketik get init, enter. Langsung enter lagi, langsung enter lagi. Oke, kita tunggu. Oke, sampai di sini prosesnya sudah selesai. Boleh jalankan emulatornya, silakan pilih emulatornya masing-masing dijalankan. Di saya sudah jalan kebetulan ini. Nah, kemudian silakan jalankan projectnya. Terbiasa tekan F5 ya. Ketik dulu nih di sembarang tempat di codingnya, kemudian tekan F5. Oke, projectnya sudah jalan. Sekarang kita akan lanjut. Oke, berarti yang pertama kali kita buat itu adalah widget kolom ya. Jadi di bodinya scaffold itu kita akan buat widget kolom. Oke, langsung saja kita masuk ke kode program kita. Centernya saya hapus dulu. Berarti ingat ya, dari sini ya, kita hapus dari center ini sampai tulisan centernya. Oke, widget kolom. Kemudian di dalam widget kolom itu ada baris ya, ada widget row ya. Oke, maka saya tambahkan di sini childrennya, enter, row ya, pilih yang buka kurung tutup kurung. Oke, kemudian di dalam row tadi ada dua kontainer ya. Kita lihat ada dua kontainer. Children dulu ya, children. Kemudian kita buat nih kontainer yang pertama, kita atur width-nya 100, height-nya juga kita atur 100. Nah, kemudian boleh kita kasih warna. Oke. Nah, perhatikan ya, pada saat kita memberikan warna, saya minimize dulu. Colors. Kemudian nah, warna itu kan ada banyak. Misalnya saya pilih warna gray. Gray itu nanti ada gray yang 50 ukurannya. Jadi buka sikunya 50. Jadi misalnya ini gray, saya tambahkan siku 50. Oke, nanti warna abu-abunya tidak terlalu kelihatan. Jadi kayak putih ya. Malah tidak kelihatan kalau di sini. Boleh kita tambah misalnya kita lihat, saya simpan dulu nih. Nah, ini kan gray biasa nih. Kalau grey-nya kita kasih misalnya 100. Oh, enggak kelihatan. 200. Nah, 200 agak kelihatan. 300. Oke. Ini grey-nya saya kasih ukuran 300 ya, seperti ini. Kemudian dia punya child ya. Kontainer kita itu punya child. Kita lihat lagi contohnya. Childnya itu adalah Flutter logo. Ini logo Flutternya.
Maka saya kasih child, enter. Childnya saya buat langsung Flutter logo. Ini sudah ada nih, tinggal enter saja, simpan. Oke, ini udah jadi, gampang ya. Oke, jadi ini sudah ada Flutter logo. Nah, kemudian kita akan buat kontainer, satu kontainer lagi. Kita akan buat satu kontainer lagi. Sebentar. Satu kontainer lagi berarti kontainer itu berada dalam children-nya milik row. Berarti di sini ya, di setelah kontainer yang pertama ini. Koma. Di sini saya buat kontainer, saya enter. Kemudian width-nya saya atur height dulu deh. Height-nya saya atur misalnya 100. Nah, jadi argumen itu bebas ya, urutannya itu bebas, tidak wajib width dulu baru height, tidak perlu seperti itu. Saya atur warnanya, misalnya warnanya color titik gray, blue gray yang 100, blue gray yang 100. Kemudian width-nya, nah width-nya kita ukur misalnya 200. Oke, kurang, saya mau sampai ujung ya, mau sampai ujung sini. Jadi harus kita ukur benar-benar nih, 300 kelebihan 220 260 ya. Oke, ini 260 nih sudah ada. Oke, sekarang sudah jadi nih. Ada kolom, di dalam kolom kemudian ada widget yang disusun secara horizontal ya, dari kiri ke kanan. Nah, kemudian di dalam kontainer itu kita buat nih ada susunan teks. Ada susunan teks. Nah, di sini berarti kita tambahkan kolom ini. Berarti child dari kontainer ini adalah kolom. Oke, kita langsung ke coding kita lagi. Berarti di sini ya, di sini childnya kita buat kolom. Oke. Nah, kolom ini baru punya children. Nah, childrennya adalah teks ya. Teks pertama tadi nama misalnya Abdul Rahim. Ini sesuaikanlah dengan nama masing-masing ya. Koma, teks kedua misalnya NIM 80 2020 0009. Kemudian satu lagi program studi sistem informasi. Kalau sudah, simpan. Harusnya muncul nih, harusnya sudah muncul. Sekarang saya tidak mau posisinya itu di tengah. Ini kan di tengah ya, di tengah dari kontainer ini. Nah, saya maunya posisi teksnya itu berada di ini ke samping nih, ke samping sini nih. Nah, maka kita bisa menambahkan di kolomnya, di kolom ini kita tambahkan argumen di sini namanya cross axis alignment. Oke. Kemudian kita isi dengan cross axis alignment star. Nih. Ya, cross axis alignment star. Kalau saya simpan, nanti widgetnya akan menuju ke pinggir semua. Kalau star di sini, kalau N di sini semua, ya. Nah, ini ada macam-macam, nanti boleh dicoba-coba ya. Selain star, misalnya ada stretch, misalnya, ya. Nanti ada yang kelihatan perubahannya, ada yang tidak ya. Ada N misalnya, ya, dan seterusnya. Nanti silakan dicoba-coba lah. Oke. Nah, berikutnya kalau kita lihat di contoh kita ini kan jarak antara teks dengan pinggiran ini kan terlalu rapat ya. Kalau ini kan dia ada jarak nih, ada jarak, di atas juga ada jarak. Nah, di sini kita memberikan padding ya. Padding itu batas dalam kontainer. Oke, saya langsung saja di kontainer kita tambahkan padding. Oke, paddingnya kita isi dengan inset.all. Kemudian saya kasih nilainya misalnya 8. Oke, maka udah ada jarak nih antara widget text dengan
batas tepi kontainernya di sini. Oke, ini udah jadi ya, udah jadi. Nah, berikutnya itu ini ada di bawah nih, ada satu lagi nih, ini ini boleh pakai kontainer saja ya. Kita pakai kontainer saja untuk menampilkan teksnya. Oke, berarti kontainer bawah ini, kontainer ini berada di children-nya kolom ya. Kalau ini berada di children-nya row ya. Oke, kita langsung ke kodenya. Berarti saya cari dulu yang kolom. Oke, ini kolom. Kita lihat kolom itu di sini. Nah, berarti di sini nih. Saya tambahkan koma, enter. Saya buat kontainer lagi. Kemudian saya atur width-nya ukurannya full. Nah, di sini saya langsung saja atur child-nya. Child. Kemudian saya buat di sini teks. Teksnya saya buat nih, saya adalah orang yang suka dengan programming misalnya. Ya, ini boleh digeser ya. Saya geser nih biar kelihatan. Oke, saya simpan. Ini muncul nih sini. Nah, ini juga sama. Kalau kita lihat di contohnya kan dia ada jarak ya, kiri kanan atas bawahnya. Saya kasih juga nih. Saya kasih padding ijinset.all, kita kasih 8. Simpan. Oke. Ini boleh diisi banyak-banyak teksnya ya. Saya contohkan, saya insert dengan lorem aja. Ctrl Shift P, lorem. Oke. Ini teks dummy ya. Oke, maka udah jadi nih latihan kita. Nah, jadi kita bisa lihat hierarki dari widgetnya di sini nih, ada menu ini. Nah, kita bisa lihat nih. Kita sudah pakai apa saja nih? Scaffold, kita pakai app bar, kita pakai kolom, baris, kontainer, flutter logo dan sebagainya. Oke. Untuk latihannya saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita akan lanjut ke latihan-latihan lainnya untuk mendesain aplikasi Flutter kita.